Oke King, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada dua buah box dari ASIC nih King. Sebelum mulai saatnya bumper dulu. Oke, di depan gua ada dua buah box dari ASIC. Boxnya sih seperti box ASIC seperti biasa ya, King. Tapi di sini dia ada tulisan Calceto WD9 dan di sini juga ada tulisan white ya, King. White. Yang berarti sepatu ini tuh direkomendasikan buat kaki lebar menurut si ASIC-nya ini. Dan ada tulisan Made in Vietnam. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dia ASIC Calceto WD9. Kita keluarin dulu. Nah, ini dia sepatunya. ASIC Calceto WD9 adalah sepatu futsal terbaru dari ASIC yang direkomendasikan untuk pemain dengan jenis kaki yang lebar. Dan bagi pemain futsal yang mencari stabilitas dan kenyamanan selama pertandingan, dan sepatu ASIC Calceto ini juga bisa menjadi pilihan sepatu anti mainstream kalian di atas lapangan. Karena pasti jarang banget ya King yang pakai sepatu ASIC ini. Dan sepatu ASIC Calceto WD9 ini hadir dengan dua varian warna, yaitu warna black white. Ini tuh perpaduan antara warna hitam dan juga warna putih. Dan juga ada warna white black. Ini tuh perpaduan antara warna putih dan hitam. Dan kita bahas yang ini. Next kita bahas ke bagian desainnya. Pada bagian detailnya, pada bagian sampingnya ini dia ada logo dari ASIC-nya dan ada tulisan Calceto. Dan di sisi sebelah sini dia polos gitu aja. Dan di bagian belakangnya juga hanya ada desain-desainnya ya King. Kalian bisa lihat sendiri. Next kita bahas ke bagian materialnya. Pertama-tama kita bahas ke bagian uppernya dulu. Pada bagian uppernya menggunakan bahan sintetis leather yang dikombinasikan dengan mesh di bagian dalam mulut dan lidah sepatunya. Untuk detail materialnya, pada bagian sintetis leathernya ini dia ada di bagian luarnya King. Di bagian dalamnya ini baru bahan dari meshnya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan terdapat tambahan rubber pada bagian ujung depan uppernya nih King. Kalian bisa lihat sendiri, ini bahan rubbernya dia jadi bagus banget buat concong ya King. Kalian nyoncong-nyoncong ini bagus banget. Untuk tekstur pada bagian uppernya ini dia ada tekstur jahit-jahitannya gitu ya King. Di bagian depannya kalian bisa lihat sendiri. Dan di sisi sampingnya ini dia ada lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara. Dan di bagian belakangnya juga ada lubang-lubang yang kecil ya King. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sisi sebelah sini juga ada lubang-lubangnya. Menggunakan lidah berbahan sintetis dan mesh, serta terdapat lapisan foam pada bagian dalamnya. Dan dilengkapi dengan tali pipih 2 layer. Next kita bahas ke bagian insole-nya nih. Apakah insole-nya bisa dilepas? Wah, ternyata bisa dilepas ya King. Pada bagian insole-nya menggunakan bahan EVA shock liner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Untuk teksturnya ini dia lembut banget ya King. Ya ampun, ini lembut banget nih, gua pegang pakai tangan dia. Halus sangat. Berwarna hitam pada bagian insole-nya dan dia nggak ada tulisan-tulisan lagi ya King, hanya polos gitu aja. Next kita bahas ke bagian outsole-nya nih. Pada bagian outsole-nya menggunakan bahan rubber dan dilengkapi dengan midsole berbahan pylon. Untuk tekstur pada bagian outsole-nya ini dia ada tekstur gelombangnya gitu ya King, dan juga ada tekstur garis-garisnya. Serta di sini dia ada logo dan tulisan ASIC. Berwarna gam pada bagian outsole-nya dan midsole ini dia berwarna hitam. Dan midsole ini dia juga bertekstur ya King. Jadi dia nggak polos gitu aja. Next kita bakalan ukur ketebalan outsole dan midsole-nya menggunakan ukuran ini. Pertama-tama kita ukur dulu. Untuk ketebalan outsole dan midsole ini dia ada di angka 21 mm atau 2,1 cm. Next, kita bakalan tes keempukan sepatu ini menggunakan alat yang bernama durometer. Semakin kecil angkanya, maka akan semakin empuk. Pertama-tama kita tes terlebih dahulu untuk bagian midsole-nya. Untuk midsole-nya ini dia ada di angka 40. Untuk di bagian outsole-nya, ini dia ada di angka 60. Next, kira-kira berapa sih
berat dari sepatu ini, langsung aja kita cobain timbang. Oke, kali ini gue menggunakan size 42,5 ya King, karena di setiap size-nya itu hasil timbangannya pasti bakalan berbeda-beda. Maka dari itu gue menggunakan size 42,5. Oke, ini udah kosong, langsung aja dimulai dari 0. Oke, size 42,5 ini dia ada di angka 241 gram ya King, untuk size 42,5-nya. Oke. Next, kira-kira gimana sih rasa dari sepatu ini? Langsung aja kita cobain salah satu aja. Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia ASICS Calceto WD9. Yang pertama-tama gue rasain sepatu ini tuh nyaman ya King, di kaki gue. Enak, pas. Untuk keringanannya sepatu ini tuh menurut gue ringan. Untuk kelenturannya juga oke ya King. Untuk empukannya sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini juga dilengkapi dengan midsole. Dan untuk bunyi-bunyian, oke, sepatu ini bunyi ya King. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari ASICS Calceto WD9. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gue cobain, tadi gue menggunakan size 42,5 ya King, dimana size 42,5 ini ada di angka 27 cm dan kaki gue ada di angka 26,8 cm ya King. Maka dari itu gue menggunakan size 42,5 ya King. Dan yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas di kaki gue, nggak kesempitan dan juga nggak kelebaran ya King, pas di kaki gue. Dan tadi menurut gue sepatu ini tuh juga ringan, untuk kelenturannya juga oke ya King, bagus, nyaman. Dan maka dari itu sepatu ini gue kasih di angka 9. Kenapa 9? Karena tadi ASICS mengklaim bahwa sepatu ini tuh bisa buat kaki lebar ya King. ASICS sendiri yang mengklaim. Dan sepatu gua kan, kadang kaki gua kan agak lebar. Jadi ya bener sih kata ASICS, sepatu ini pas di kaki gua. Dan juga kenapa gua kasih di angka 9, sepatu ini tuh anti mainstream. Kalian kalau punya tim, satu tim, belum tentu ada yang sepatu yang sama. Nggak usah satu tim deh, satu lapangan belum tentu ada yang sama ya King. Jadi sepatu ini bakalan jadi pusat perhatian kalau kalian punya sepatu ini, karena belum tentu semua orang pakai sepatu ini ya King. Oke, next, kira-kira berapa sih harga dari sepatu ini? Sepatu ini dibanderol dengan harga retail 1.099.000 dan didiskon 10% menjadi Rp989.100. Harga yang barusan gue sebutin itu harga per hari ini video dibuat ya King, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau kalian tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id. Lalu masukkan alamat email kalian, lalu submit. Klik icon shop dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik buy now. Masukkan nomor telepon kalian yang terhubung dengan WhatsApp. Klik send kode OTP. Masukkan kode OTP yang telah dikirim ke WhatsApp. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Klik use voucher untuk klaim voucher menarik dari King of Dribble. Klik place order dan pilih jasa pengiriman. Klik place order lagi dan kalian pilih metode pembayaran. Lalu klik pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble, dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke, sekian aja review kali ini. Review kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi ya King.
Kalau ada dari kalian berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih, King of Rebel melangkah untuk menjadi pemenang.